Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan menjelaskan mengenai soal cerita KPK dan FPB. Sebelum kita ke soal cerita KPK dan FPB, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu mana yang termasuk soal cerita KPK dan mana yang termasuk soal cerita FPB. Nah, ciri-cirinya di sini untuk soal cerita KPK itu ada kata-kata setiap, sekali, mereka bersama-sama atau bersama-sama lagi, ya. Dan ciri selanjutnya apabila soalnya pilihan ganda, kita lihat nilai angka pada pilihan jawaban itu lebih besar daripada bilangan yang ada pada soal. Berarti itu termasuk KPK. Kemudian ciri FPB. Ciri soal cerita FPB adalah menggunakan kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Ya, dan ciri yang kedua, apabila dia soalnya pilihan ganda, nilai angka pada pilihan jawaban lebih kecil atau sedikit dari bilangan yang ada pada soal. Nah, sekarang coba kita ke soal ceritanya, contoh soalnya. Di sini ada soal pertama, Pak Made dan Pak Putu adalah dua satpam yang berjaga di perusahaan yang berdekatan. Setiap berjaga 6 hari, Pak Made libur 1 hari, sedangkan Pak Putu mendapat libur setelah berjaga 8 hari. Jika hari ini Pak Putu dan Pak Made libur bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan lagi? Nah, kira-kira ini termasuk soal FPB atau KPK ya? Kalau kita lihat di sini ada kata setiap, kemudian ada kata bersamaan lagi. Berarti ini termasuk ciri soal? Ya, betul sekali. KPK. Sehingga penyelesaiannya menggunakan KPK. Nah, kita ketahui dulu ya. Di sini diketahui setiap berjaga 6 hari, Pak Made libur 1 hari. Berarti Pak Made setiap 6 hari ya. Ini Pak Made 6 hari. Kemudian sedangkan Pak Putu 8 hari. Yang ditanyakan adalah berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan. Atau di sini yang ditanyakan adalah KPK-nya. Oke, cara menjawabnya, karena tadi Pak Made 6 hari, 8 hari, berarti KPK dari 6 dan 8. Oke, KPK dari 6 kita buat dulu pohon faktornya ya. 6 bisa dibagi dengan 2, yaitu 3. Ya. Sudah selesai? Karena 3 sudah bilangan prima, berarti dilingkari. Kemudian 8 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 4. 4 juga bisa dibagi dengan 2, hasilnya 2. Sudah selesai bilangan prima, maka kita lingkari. Nah, sekarang kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dikali dengan 3. Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Oke, kalau sudah selesai, kita tentukan KPK-nya ya. KPK, ingat cara mencari KPK adalah bilangan yang sama pangkat besar. Kemudian yang nggak sama boleh ikut ya. Tidak sama boleh ikut. Kita lihat di 6 dan 8. Ada angka yang sama atau tidak di 6 dan 8? Ada, yaitu 2 ya. Angka yang sama yaitu 2. Nah, sekarang kita pilih mana pangkat yang paling besar, apakah 2 saja atau 2 pangkat 3. Ternyata yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Berarti kita menggunakan 2 pangkat 3. Oke, kemudian ada angka yang berbeda? Ada. Angka berapa? Angka 3. Boleh dimasukkan? Boleh. Jadi dikali dengan 3.
2 pangkat 3 itu sama seperti 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Jadi 8 dikali dengan 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Berarti, berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan? Yaitu 24 hari lagi. 24 hari lagi mereka dapat libur bersamaan. Nah, ini jawabannya ya. Kemudian yang kedua, Pak Ahmad akan membagi 60 buah jeruk dan 42 buah mangga kepada tetangganya sama banyak. Buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Tolonglah Pak Ahmad menghitung banyaknya tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Nah, berarti ini yang ditanya FPB-nya ya, karena menghitung banyaknya tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Sama banyak. Nah, ini ada kata sama banyak, banyaknya berarti menggunakan FPB. Kita tulis dulu ya, 60, 42, 60 ini bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 sudah tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Kalau sudah kita lingkari. Kemudian 42. Nah, bisa kita bagi 2 ya, hasilnya 21. Kemudian 21 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Kita bagi dengan 3, hasilnya 7. 7 sudah bilangan prima, kita lingkari. Oke. Nah, sekarang kita tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya yaitu 60 dan 42. 60 berapa faktorisasi primanya? 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ya, atau sama dengan karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, sekarang 42. 42 yaitu 2 kali 3 kali 7. Ya, jadi FPB-nya adalah, nah ciri-ciri FPB yaitu yang sama pangkatnya kecil. Oke, yang sama pangkatnya kecil. Kita lihat di sini mana yang sama, angka 2. Ya, angka 2 sama dengan 2 yang ini. Tapi kita lihat yang pangkatnya kecil adalah angka 2 saja, yaitu 2. Lalu ada lagi yang sama, angka 3 ya. Nah, karena sama pangkatnya berarti kita tulis salah satunya aja. 2 kali 3. 7 sama 5-nya kita tulis enggak? Tidak. Ya, jadi yang sama saja. Yang tidak sama tidak boleh ikut. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang nomor 3, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, panitia mendapat sumbangan 84 buku tulis dan 35 ballpoint untuk hadiah lomba anak-anak. Setiap bungkus hadiah untuk pemenang lomba mempunyai isi yang sama banyak. Berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? Nah, di sini ada kata-kata sama banyak. Ya, berarti kita bisa menggunakan FPB. Karena di sini ada angka 84 dan 35, maka kita gunakan FPB dari 84 dan 35. Oke, langsung saja. 84 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 42. 42 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 21. 21 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Maka kita pindah ke bilangan prima selanjutnya. Ya, karena bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena 2 tidak bisa, berarti kita pindah ke 3. 3 kali berapa yang hasilnya 21? 7. Apakah 7 sudah bilangan prima? Ya, 7 sudah bilangan prima. Maka kita langsung lingkari dia. Kemudian 35. 35 tidak bisa dibagi 2. Apakah dia bisa dibagi 3? Tidak bisa juga.
langsung ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 5 kali 7. Ya, jadi 7 sudah bilangan prima, kita lingkari. Maka di sini yang ditanya adalah berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat. Kita tentukan dulu faktorisasi primanya dari 84 dan 35. 84 faktorisasi primanya, kita lihat yang dilingkari ya. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Atau sama dengan 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kemudian 35, di sini ada 5 dan 7, berarti 5 dikali 7. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Berapa FPB-nya? Kita lihat ya. Di sini apakah di antara bilangan 84 dan 35 ada bilangan yang sama? Ya, ternyata ada, yaitu angka 7. Ya, berarti FPB-nya yaitu 7. Karena tidak ada lagi bilangan yang sama. Karena bilangan yang tidak sama tidak boleh ikut. Itu FPB ya. Jadi FPB-nya adalah 7. Sehingga berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat? Ada 7 bungkus. 7 bungkus hadiah yang dapat dibuat. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Ali berenang 10 hari sekali, Budi berenang 15 hari sekali, sedangkan Amir berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya sama-sama berenang pertama kali pada tanggal 20 Februari 2016. Mereka akan berenang lagi pada tanggal titik-titik. Nah, mereka akan bersama-sama berenang lagi pada tanggal berapa ya? Di sini ada sama-sama berenang, terus ada sekali ya. Berarti ini menggunakan KPK. Kita lihat KPK dari berapa? Ada angka 10 hari, 15 hari, dan ada angka 20 hari. Di sini ya, 20 hari. Nah, berarti KPK dari 10, 20, dan 15. Oke, KPK dari 10. 10 bisa dibagi 2, bisa 5. Karena 5 sudah bilangan prima, cukup langsung kita lingkari. Kemudian 20 bisa dibagi 2, bisa, yaitu 10. 10 bisa dibagi 2, bisa, yaitu 5. 5 sudah bilangan prima, maka kita lingkari. Kemudian 15. 15 bisa dibagi 3, ya. Hasilnya 5. Nah, kita lingkari. Sekarang kita tentukan faktorisasi primanya dari 10, 20, dan 15. Faktorisasi primanya 10 adalah 2 kali 5. Kita lihat yang ini ya, yang dilingkari. Kemudian yang 20, karena 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Kemudian yang 15, ini yang dilingkari ada 3 dan 5, berarti 3 dikali 5. Sehingga KPK-nya yaitu, ingat tadi KPK yang sama, kita pilih yang terbesar. Ya, yang berbeda boleh ikut. Kita lihat dulu di antara ketiga ini, bilangan apa yang sama? Yang sama adalah 5. Berarti kita pilih angka 5. Kemudian kita kali dengan angka berapa lagi yang sama? 3 dikali dengan 2-nya kita pilih yang mana nih? Ada 2 pangkat 2 dan ada 2. Berarti kita pilih 2 pangkat 2. Ya, sehingga karena yang besar kita pilih ya. 5 kali 3, 15 dikali dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. 15 dibagi 4 yaitu 60 hari. Nah, berarti mereka akan bersama-sama lagi berenang yaitu pada 60 hari kemudian setelah tanggal 20 Februari. Berapa ya 60 hari setelah tanggal 20 Februari? Oke, 20 Februari. 20 Februari itu kan ada 29 ya. Ada 29 hari. Kemudian setelah Februari, Maret. Maret itu ada 30 hari.
ada 31 hari, maaf. 31 hari. Kemudian April. April ada 30 hari. Nah, ini penting sekali ya. Jumlah hari harus diketahui. Karena dimulainya 20 Februari, berarti 20 Februari kita jumlah dengan 60 hari tadi, ya, 60 hari. Itu sama dengan 80 Februari. 80 Februari kan nggak ada ya. Kita kurangi dengan 29 hari dari Februari, karena Februari totalnya 29. Kita kurangi. Nah, ini hasilnya adalah 51 Maret, karena setelah Februari kan Maret ya. Maret itu tidak ada, ya sampai 51 Maret itu tidak ada, maka kita kurang dengan 31 hari, karena Maret itu ada 31 hari. Maka hasilnya adalah 20 April. Jadi mereka akan bersama-sama 60 hari setelah 20 Februari, yaitu ya 60 hari setelah 20 Februari 2016, yaitu 20 April 2016. Nah, ini adalah 60 hari setelah tanggal 20 Februari 2016. Mereka akan berenang bersama-sama lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.